Oke, selamat datang di channel saya. Dan hari ini kita akan cek crypto bubble dan market sekarang lagi dominan merah. Dan ya, bagaimana keadaan Bitcoin ya? Untuk Bitcoin di sini kita akan analisa ya untuk daily-nya atau H4 juga bisa. Oke, kita lihat di sini Bitcoin sudah berada di harga 117.027 ya US dollar, dan harga ATH-nya itu 123.300 US dollar. Kita kasih tanda di sini ya, ini ATH-nya. Ya, kurang lebih segitu ya. 123 ribuan ya. Dan market sekarang sudah break di area internal low ya di sini. Ini disebut sell side liquidity. Oke, apakah ada reaksi di sini ya untuk Bitcoin? Apakah ada reaksi untuk naik? Setelah itu dia akan turun lagi? Bisa saja, tapi kita akan lihat structure marketnya ya. Kalau kita lihat structure market dari Bitcoin ya, dia sempat turun, setelah itu dia naik lagi. Kebanyakan begitu. Apakah dia akan begitu juga? Setelah itu dia akan naik ya, hingga membentuk boss. Setelah itu dia naik, turun lagi, naik lagi. Apakah dia akan seperti ini ya? Tapi untuk saat ini memang Bitcoin masih belum ada konfirmasi yang sempurna ya. Ini hanya analisa pribadi ya. Kalaupun dia benar turun ya, jebol pun dia paling ke harga kurang lebih di 111 ribuan atau 100, kalau kita bulatkan 112.000 US dollar ya untuk Bitcoin ya. Tapi kalau untuk dari konfirmasi di sini kita akan lihat di time frame lebih kecil lagi untuk 15 menit. Kalau dia Bitcoin ngebreak di area internal struktur ini ya, atau istilah internal liquidity ini saya sebut buy side liquidity ya di sini ya. Kalau dia break, maka ada potensi market membuat struktur baru ya. Ya, bisa dia turun ke bawah ataupun dia ke sini ya. Kalau kita tarik Fibonacci ya dari low ke high, kalau dia breaknya di sini ya. Ini ada. Oke, kita kasih harga dulu ya biar kalian tahu arahnya kemana. Kalau Bitcoin break ya ke harga 119.000 ya. Kalau intinya dia break di high internal liquidity ini ya yang saya buat, atau buy side liquidity ini. Kalau dia break, itu ada potensi market menyentuh di harga 119.000 US dollar, dan dia akan mantul ya, mantul ke bawah. Di antara dia bisa saja dia nge-sweep SSL ya, sell side liquidity ya, ini sell side liquidity, atau dia bisa ada reaksi di area demand zone-nya. Nah, demand zone-nya di mana? Kalau kita lihat di time frame kecil lagi, maksudnya di daerah harga 30 menitan ya, itu kurang lebih di sini ya, dia mantul dan dia ada rejection ke atas ya. Bisa seperti itu skenario-nya, atau dia bisa turun. Jadi penentunya adalah kalau dia udah buy side liquidity, ini ada konfirmasi untuk dia bisa naik lebih tinggi lagi atau dia bisa terjun ke bawah. Intinya kita akan lihat dari struktur kecil nanti ya. Kalau secara tren besar memang uptrend ya teman-teman. Kalau dia turun ya Pak, ya bisa saja dia nanti ke harga yang saya sebutkan tadi di time frame besar, yaitu 111.700 ya. 111.700 US dollar.
Oke, kalau kita udah tahu arah marketnya seperti itu, jadi ini kemungkinan dia akan naik dulu ya untuk BTC sekarang ini karena dari chart ini kelihatan banget dia sudah mau break ya. Kalau kita lihat di 15 menit ini udah kelihatan breakout ya. Oke, dia udah breakout. Dia udah breakout. Nah, ini ada potensi naik ke sini. Ya, bisa saja ya. Nah, karena kita sudah ada melihat potensi begitu, jadi market yang lain seperti altcoin itu akan mengikutinya, teman-teman. Oke, kita akan lihat naratifnya ya sekarang ya. Kita masuk berdasarkan naratif ya. Oke, narasi hari ini NFT ya. Itu lebih besar ya dibanding yang lain ya. Walaupun merah semua. Tapi menurut saya yang kalau yang merah yang di kanan ini ada dominan potensi naik ya, teman-teman. Oke, kita akan cari AI agent ya. Di AI agent ini price performance koin yang lebih hot di sini adalah YNE ya, teman-teman. Dan kalau volume tertinggi di narasi AI agent adalah virtual ya, teman-teman. XXBT, AI6TZ ya, CoinGoat, ACT ya, ini sudah tertera ya datanya. Tinggal kita lihat ya. Kita lihat bagaimana chartnya. Kalau kita lihat virtual itu memang lagi tinggi ya, teman-teman. Banyak market ya, volume di sana, orang-orang trading di situ banyak ya, karena volumenya besar ya di situ. Oke, kita akan lihat virtual, teman-teman. Virtual. Oke, di virtual di sini kita buka daily. Oke, di daily kita bisa lihat secara besarnya, tren besarnya. Kalau di sini saya lihat ini tren ya, teman-teman. Trennya virtual ya. Dari atas ke bawah ya. Naik ya. Ini naik, turun, naik, break. Jadi boss ya. Ini jadi boss ya. Oke. Begitu jadi teman-teman. Alasan pertama, dia sudah ambil area sweep liquidity di sini. Kemudian ini juga dia sweep liquidity. Ya. Nah, di sini dia ada reaksi. Kemudian dia break dan close candle di sini ya, di harga 2,27 dolar. Itu sudah jadi boss. Nah, sekarang dia break di external liquidity-nya ya. Dia break di sini, ini sempat dia kena sweep liquidity ya. Nah, setelah itu dia naik, dia ambil area order block di area sini ya. Atau supply demand, dia masuk 50%-an ya, masuk di 50% area order block. Nah, tren langsung turun ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, langsung turun. Nah, ini langsung jadi change of karakter ya, atau market startership ya. Sekaligus dia jadi market startership ya, teman-teman. Nah, karena ini udah jadi market startership, ini ada potensi market break ya, ambil buy side liquidity. Nah, di sini. Nah, sekarang karena dia sudah ambil buy side liquidity, jadi kita lihat point of interestnya ada di sini ya. Dan kemungkinan virtual akan naik di 2,1851 US dollar. 2,1 US dolaran ya. Dan di sini ada tren ya. Kalau kita lihat di sini dia ada rejection, sini ada rejection ya.
Apakah dia akan jebol di sini atau tidak, kita akan tunggu ya teman-teman untuk virtual. Tapi untuk kita lihat di tempen 15 menitan agak terlalu kecil ya. Kita lihat di tempen H4 aja ya. Di H4 kurang ya, kurang gini ya. Di 1 jam coba. 1 jam. Oke, di 1 jam di sini ini kelihatan ya, ini bos ya. Bos. Tren turun. Oke. Oke, ini bos juga. Ini bos. Kemudian ini market satu sip. Nah, ini kalau sudah ada potensi begini, ada market potensi bakalan naik ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada reaksi dari area order block. Nah, dia langsung naik ya. Ya. Virtual naik. Setelah itu dia turun lagi, masih di area-area tersebut ya. Dan kalau kita lihat di bawah, di sini juga ada area order block ya. Dia ada reaksi juga di situ. Langsung dia naik dan break. Ya, ini jadi bos ya. Break of structure. Nah, sekarang market turun nih, turun. Ya, turun. Dari segi tren memang lagi turun sekarang ya. Nah, sini kalian lihat ada order flow ya. Di tempo H4 ini kelihatan. Nah, akankah dia ada reaksi di sini? Ya. Ada dua kemungkinan ya, harga ini reaksi di bawah order block. Nah, tapi di sini sudah dimitigasi ya, teman-teman. Sudah termitigasi oleh harga ya. Ini juga itu ada termitigasi oleh harga, sudah sempat tersentuh dan sepertinya di sini akan ada potensi naik ya. Alasan yang pertama, Bitcoin juga saya bilang ada potensi naik juga ya di situ. Kalau kita lihat 30 menit tadi saya sempat bilang dia sudah breakout, ini ada chance untuk dia breakout terus dia retest naik ke atas. Kalau Bitcoin naik ada potensi juga virtual ini ngikut ya. Dari segi chart juga oke. Jadi saya akan open posisi long di sini sekarang ya. Untuk virtual TP saya trailing stop aja 1/1, tapi 1/2 ya. Tapi saya setelah dapat 1/2 saya akan trailing stop. Oke. Dan dari segi chart juga enak dilihat teman-teman trennya ini ya. Dia ada chance ya, memang ada chance untuk naik teman-teman ya. Oke, dari segi chart enak dilihat, bisa naik ke atas juga ya. Nih ya. Nah, ini high probability juga nih teman-teman. Tapi ini juga bisa saja salah ya. Balik lagi ya. Ini hanya analisa dan keputusan beli dan jual itu hanya tetap kalian juga analisa sendiri ya. Nah, tapi kalau saya segi chart ini kayaknya potensi bakal breakout lagi ya teman-teman. Karena ini market shape-nya ini bakalan dijebol juga ya. Bakalan jebol lagi nih. Bisa jadi dia ke ATH lagi ya, ke 2,6 ya. Untuk virtual. Oke, untuk analisa hari ini ya, untuk virtual itu menurut saya oke ya. Cuman tetap gunakan SL ya. Dan tidak ada yang pasti ya. Karena tidak ada yang pasti, kita butuhkan SL ya. Dan sekian video saya, terima kasih dan selamat malam teman-teman.